Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Syafira Aini dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4B Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Video ini merupakan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dianisa Istofa, SPD, MPDI. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai studi kepustakaan dan landasan teori. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama. Membahas mengenai studi kepustakaan dan landasan teori. Nah, jadi studi kepustakaan ini sangat penting dalam sebuah dunia akademik dan penelitian. Mengapa demikian? Karena studi kepustakaan menjadi landasan teoritis atau berpikir ilmiah yang kuat. Nah, jadi di dalam studi kepustakaan terdapat informasi-informasi yang relevan seperti penelitian terdahulu sehingga seorang peneliti dapat merumuskan sebuah permasalahan atau merumuskan sebuah teori yang dapat mengembangkan sebuah penelitian tersebut. Nah, jadi dengan adanya studi kepustakaan terdahulu tersebut, kita tidak hanya memperkaya isi penelitian, tetapi juga kita dapat membahas alur penelitian yang kuat, sistematis, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu mengenai rasionalisasi studi kepustakaan. Dikutip dari Z tahun 2008, tentang studi kepustakaan merupakan pilar penting dalam proses ilmiah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian, penulisan karya ilmiah maupun pengembangan gagasan teoritis. Rasionalisasi atau alasan mendasar mengapa studi kepustakaan diperlukan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik epistemologis, metodologis, maupun praktis. Nah, jadi mengapa studi kepustakaan itu sangat penting? Karena dengan adanya studi kepustakaan atau telaah teori terdahulu, ini dapat membantu kita untuk melakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya referensi-referensi yang relevan. Nah, jadi dengan adanya studi kepustakaan atau dengan kita menelaah sebuah teori, kita dapat mempertanggungjawabkan dari penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam sumber informasi. Nah, terdapat 4 macam sumber informasi. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk, yang kedua itu berdasarkan media, yang ketiga yaitu berdasarkan otoritas ilmiah, dan yang keempat yaitu berdasarkan keterbaruan. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan bentuk. Terdapat 2 sumber informasi yang dapat kita ambil. Yang pertama tentang sumber primer. Nah, jadi sumber primer merupakan data atau informasi asli yang belum ditafsirkan oleh pihak lain. Contohnya yaitu seperti hasil riset atau penelitian lapangan, kemudian skripsi atau tesis. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber sekunder, yaitu dokumen atau karya yang menjanjikan interpretasi. Nah, contohnya yaitu buku teks, artikel review, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sumber informasi berdasarkan media. Yang pertama yaitu media cetak, yaitu contohnya seperti buku cetak atau laporan harian. Yang kedua yaitu berdasarkan digitalisasi, contohnya yaitu e-book, jurnal terindeks, Scopus, Sinta, atau Google Scholar. Nah, yang ketiga yaitu sumber informasi berdasarkan otoritas ilmiah. Nah, jadi sumber ini biasanya berasal dari instansi terpercaya seperti dari universitas, pusat penelitian, organisasi internasional, serta jurnal ini biasanya terindeks di pangkalan data bereputasi seperti Scopus atau DOAJ. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu berdasarkan keterbaruannya. Nah, jadi dalam kita melihat sebuah
referensi atau sebuah studi kepustakaan itu biasanya dilihat dari keterbaruan informasi atau keterbaruan jurnalnya. Nah, biasanya referensi yang digunakan tidak lebih dari 10 tahun terakhir, kecuali untuk teori klasik atau sumber dasar yang memang menjadi acuan sepanjang masa. Selanjutnya yaitu isi dari studi kepustakaan. Nah, isi dari studi kepustakaan yang pertama yaitu telaah teori dan konsep. Jadi kita perlu mentelaah teori sebelum-sebelumnya untuk mempertimbangkan beberapa hal seperti validitas teori, terus relevansi dengan konteks penelitian, serta bagaimana teori itu digunakan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu kajian penelitian terdahulu. Dalam kajian penelitian terdahulu, kita perlu mengetahui apa saja yang diteliti sebelumnya, kemudian bagaimana pendekatan yang digunakan, apa temuan utamanya, dan sejauh mana penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu sintesis dan argumentasi ilmiah. Dalam melakukan studi kepustakaan, kita perlu mempunyai kemampuan untuk menyusun sintesis dari berbagai sumber. Sintesis tidak hanya berarti merangkum, tetapi juga berbagi pendapat, temuan, dan teori dalam suatu kerangka pemikiran yang utuh. Terakhir yaitu mengorganisasikan substansi kajian pustaka. Nah, kita perlu mengkelompokkan substansi kajian pustaka. Yang pertama yaitu mengelompokkan berdasarkan tema atau topik. Yang kedua mengelompokkan berdasarkan kronologi. Yang ketiga yaitu mengelompokkan berdasarkan metodologi. Yang keempat pemetaan teoritis. Yang kelima yaitu penggunaan kutipan yang efektif. Dari pembahasan materi ini yaitu studi kepustakaan dan landasan teori merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian karena di dalamnya terdapat informasi yang relevan sehingga dapat membantu kita untuk memperkuat teori-teori yang digunakan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.